Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Bincang Ramadan. Ramadan, bulan penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini telah hadir pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Ustadz Sofyan. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar juga, alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah diberi kelancaran juga, kesehatan selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk tema hari ini Pak Ustadz, kita akan membahas tentang apa nih? Hifzul lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Perkataan. Oke, menjaga perkataan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa nahmaduhu wa nasta'inuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbun Ghafur yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga di puasa hari ini kita masih bisa merasakan indahnya menjalankan ibadah puasa. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada keagungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, alhamdulillah hari ini bertema tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Allah mengutus Rasulullah hanya untuk memperbaiki akhlak manusia, baik secara lisan ataupun perbuatan. Karena dengan lisan itu pintu surga ataupun neraka akan terbuka. Dengan lisan bisa menjembatani seseorang masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam ungkapan bahasa Arab, salamatul insan fi hifzil lisan, di mana keselamatan seseorang itu terletak bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Alhamdulillah, di bulan puasa ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan, Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengatur dan mengontrol perkataan kita. Karena man lam yada qaula zur wa amala bih falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Karena Allah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, dan dia tetap mengamalkannya, falaysa lillahi hajah, Allah nggak butuh hajat kita, Allah nggak butuh usaha kita di dalam fi ayyada ta'amah, di dalam kita menahan lapar, wa syarabah, dan juga menahan minum, yakni di dalam kita berpuasa. Puasa tentunya mempunyai tujuan agar kita la'allakum tattaqun, menuju takwa, takut sama Allah. Maka dari itu salah satunya adalah mari kita bersama menjaga lisan kita sebaik mungkin. Karena keselamatan manusia salah satunya tergantung bagaimana cara ia menjaga lisan. Sebagaimana dalam ungkapan Arab, salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan manusia terletak pada bagaimana ia menjaga lisannya. Para pemirsa, sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa menahan lapar dan haus, juga bisa menahan perkataan yang tidak baik, Bu. Iya. Karena keselamatan manusia, bagaimana cara dia bisa mengendalikan perkataannya. Salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan manusia fi hifzil lisan adalah terletak dalam menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, kita kan setiap hari ngobrol sama teman-teman, berkumpul sama teman-teman, maka di situ adalah tempat yang sangat-sangat mungkin dan berpotensi lisan kita akan tergelincir.
Kalau lisan tergelincir itu lebih buruk dibandingkan tergelincirnya kaki. Asratul qadami aslamu min asratir rijli. Itu buruk. Jadi tergelincirnya kaki itu lebih mending. Yang sakit hanya kaki kita. Tetapi kalau kita tergelincirnya lidah kita kepleset sedikit, salah bicara, hati seseorang sakit. Betul. Karena ada ungkapan juga ya Pak Ustadz, lidah itu tidak bertulang ya. Betul. Jadi enteng banget untuk Iya, ngobrol. betul. Baik Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa penting untuk menjaga lisan atau perkataan. Ya. Nah, di sini saya izin bertanya Pak Ustadz. Sekarang kan orang itu kalau ngobrol juga kan nggak mesti langsung tatap muka. Betul. Sekarang berkembang media sosial ya, banyak orang di situ komentar dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa pandangan Islam tentang membicarakan orang lain atau mengejek orang lain di dunia nyata maupun di dunia maya? Begitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, di televisi ataupun di media sosial sudah banyak yang bercanda tanpa batas. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas termasuk dalam candaan-candaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaum min qaum. Janganlah engkau saling memperolok. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang kita perolok, orang yang kita ejek itu jauh lebih baik dari kita. Jadi nggak boleh kita memperolok-olok dengan cara apapun dalam pandangan Islam. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bahkan kita menyebut bil alqab dengan laqab, dengan panggilan, baik itu niatnya bercanda, baik itu niatnya hanya untuk rame-ramean, tetapi jika memanggil dengan nama-nama binatang, nama-nama selain dari namanya, itu tidak dianjurkan, Bu. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Karena Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Ketika kita menghina makhluk Allah, berarti kita pun menghina Allah. Nauzubillah. Maka dari itu perlu kita pelajari kembali, biasakan kembali untuk tetap berbicara yang santun, berbicara yang baik, bercanda yang baik, karena Islam mempunyai batasan-batasannya. Berarti Pak Ustadz, jika kita tidak mampu berkata-kata yang baik, lebih baik diam gitu ya. Betul, betul. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, diam saja. Ketika kita berada di tengah-tengah teman kita yang sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik, tentu kita pun harus meninggalkannya, harus kita tinggalkan. Utrukis sarra yatruka, tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkan kita. Jadi ketika kita sudah tahu ada keburukan, maka jangan berlama-lama di dalam keburukan itu. Kira-kira begitu. Begitu. Tapi kadang suka gatal Pak Ustadz, pengen komen gitu ya. Ya. Jadi harus direm gitu ya. Betul. Harus direm gitu, maupun kalau kita menggunakan media sosial dalam hal berkomentar seperti itu ya Pak Ustadz. Oke. Ya, kita senang bicara boleh, tetapi hindarilah untuk banyak bicara. Islam itu mengajarkan untuk tidak bicara banyak. Karena orang yang berakal, yang berakalnya sempurna, itu berbicaranya sedikit. Idza tammal aqlu qallal kalami. Orang yang sempurna akalnya, maka sedikitlah pembicaraannya. Kenapa? Ia lebih banyak diam. Diamnya orang beriman itu bukan diam-diam saja, tetapi diamnya orang beriman, lisannya diam tapi hatinya hidup. Ia berzikir kepada Allah, ia menyebut kepada Allah, sehingga ketika orang beriman berbicara, itu adalah nurullah, dari cahaya Allah, bukan dari nafsunya sendiri. Kalau berbicara sesuai dengan nafsunya, mungkin akan banyak kesalahan. Begitu, Bu.
Baik, kalau istilah bahasa kerennya tuh talk less do more. Jadi sedikit bicara, lebih banyak melakukan hal-hal, Action. terutama hal-hal yang positif ya Pak Ustadz. Betul. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal tadi saya sudah katakan diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bukan hanya bicara saja harus santun, tetapi bagaimana kita menerapkan kesantunan kita baik dalam hal bicara maupun perbuatan. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Gak kerasa nih Pak Ustadz, waktunya sudah mau selesai. Tapi sebelum kita pamit undur diri, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bincang Ramadan yang ada di rumah. Silakan Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah mari sama-sama kita menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kita selamat manakala kita bisa menjaga lisan kita, selamat di dunia maupun di akhirat. Gitu kira-kira Bu. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi ini bulan Ramadan, waktu yang tepat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama menjaga lisan atau perkataan kita. Baik Pak Ustadz, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.